biar kita ada interaksi ya. Iya, Jadi iya. apakah kalau kita merasakan sendiri, apakah emang kurang populer gitu ya ilmu kalam ini? Bahkan kalau kita lihat pengajian-pengajian dari mungkin dari 100 pengajian mungkin hanya 1 atau 2% yang kajiannya itu menggeluti tentang ilmu akidah ini. Coba sangat jarang sekali coba kita temukan ya kan. Padahal ilmu ini adalah ilmu yang sebenarnya sangat apa ya namanya sangat pokok, doruri. Kalau istilah ulama itu doruri hajah. Jadi sangat darurat ya, sangat ini. Maka daripada itu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka ya kita harus mempelajari ilmu ini supaya apa? Supaya itu terinternalisasikan dalam diri kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu akidah ini jauh sebelum masa-masanya kita sempat mengalami perkembangan dan lain sebagainya hanya pada 400 atau 600 tahun yang lalu kemudian mengalami kemandegan. Dalam arti kata kemandeg itu bukan berarti ilmunya tidak ada ya, cuman ilmunya masih ada, namun formulasinya masih seperti rasa-rasanya 600 tahun yang lalu, mengajarkan akidah 600 tahun yang lalu. Namun pada zaman sekarang kan ketika berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cara mengajarkan akidahnya pun akan berbeda. Ya kan? Nah, itulah mungkin yang harus kita perjuangkan, gitu kan? Kita masih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Namun kita tidak ngeh atau tidak khawatir ya. Kalau orang-orang muslim, orang mukmin ada yang terpengaruh dengan pikiran-pikiran luar. Ada yang menjadi ateis. Para generasi muda ada yang keluar dari agama Islam dan lain sebagainya, atau meninggalkan agama Islam, atau ya sejenisnya, dan itu mungkin sampai yang penting di dalam untuk cari selamat saja, yang penting di dalam KTP saya ada embel-embel agama dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya memang harus seksama kita pikirkan atau kita cari jalannya bagaimana. Ini sebenarnya harusnya ilmu akidah ini. Ilmu akidah ini mungkin suatu saat akan diformulasikan dengan sesuatu yang baru, dengan cara yang baru, maka insya Allah ilmu akidah ini bisa diterima oleh beberapa kalangan, bahkan oleh semua kalangan ya. Baik dari generasi A maupun sampai generasi Z. Kan sekarang ada generasi milenial ya. Milenial, generasi generasi X, Y, atau kalau yang lain mungkin ada generasi Z dan lain sebagainya. Nah, generasi kolonial, Ustaz. Kita istilahnya harus perhatian. Ya kalau kita lihat itu, kenapa ilmu ini tidak seksi lagi maksudnya tidak banyak diminati lagi oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena pendekatannya mungkin 600 atau 700 tahun yang lalu. Bukan berarti nanti kita mengadakan pembaharuan, bukan berarti pembaharuan isi akidahnya, tidak, tapi pembaharuan cara atau metode dakwahnya dalam menyampaikan ilmu akidah atau ilmu tauhid dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kita cara mengenalkan akidah. Saya mungkin akan nge-share satu sebenarnya ini bukan materinya, cuman ini bentuknya hanya pertanyaan saja, pertanyaan dasar. Jadi tentang ilmu akidah ya, ilmu akidah. Jadi yang pertama adalah kita lebih dekat dengan ilmu akidah. Ya. Disarikan dari kuliah-kuliah tentang ilmu akidah Prof. Dr. Hasan Syafi'i, yaitu kajian Mihrab Azhari Mencari. Nah, ini adalah nama programnya ya.
Kemudian yang pertama kita pakai metode apa? Minimal kita pakai metode 5W1H. Bagaimana mengenal akidah, ilmu akidah dengan 5W1H. Jadi kajian kita ini sifatnya nanti bukan seperti mengaji kitab tertentu, namun hanya mengenal. Jadi kita itu sifatnya seolah-olah kita itu orang yang ingin tahu tentang ilmu akidah. Walaupun memang di antara kita sudah banyak yang ada yang sempat mempelajari ilmu akidah dan lain sebagainya, namun kita posisikan diri kita sebagai orang yang di luar atau orang yang sama sekali istilahnya asing lah dengan ilmu akidah. Maka kita pakai metode apa? 5W1H lah. Sebagaimana ya Al-Quran pun menyarankan untuk kita lakukan fas'alu ahla dzikri in kuntum, ya kan? Maka apa? In kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah, tanya. Maka saya singkat, saya formulasikan dalam bentuk pertanyaan. Jadi 5W1H. 5 yang pertama adalah what, where, when, who, why, and how. Dan satu H yang terakhir adalah how. Oh, ini langsung why ya. Nah, yang pertama adalah what dulu ya. Apa itu ilmu akidah? Apa itu ilmu akidah? Ilmu akidah adalah terdiri dari dua, yaitu apa? Ilmu dan akidah. Ilmu sendiri artinya yaitu sebagai gambaran atau tasdik atau tasawur atau tasdik secara umum. Jadi ilmu tentang sesuatu, mengetahui tentang sesuatu. Kalau akidah ini asal katanya yaitu akoda. Akoda itu artinya robato. Robato artinya mengikat. Jadi ilmu tentang sesuatu yang mengikat. Mengikat apa? Pastinya yang mengikat hati kita, mengikat jiwa kita, mengikat diri kita. Ya, diri kita itu pasti terikat. Yartabit ma'al ilahiyat. Ma'al ilah, ma'allah. Pasti diri kita ini adalah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan pencipta. Bahkan atau terikat dengan para rasul, dengan para utusannya, terikat dengan para malaikat, dengan itu termasuk akoda. Maka secara umum bahkan terikat dengan namanya hari akhir atau namanya eskatologi. Jadi kata-kata agama di dunia ini bisa dikatakan sebagai agama, baik itu agama samawiyah atau agama ardiyah, itu ketika agama itu mempunyai satu keyakinan mengenai eskatologi atau hari akhir atau apa namanya Armageddon atau Judgment Day. Jadi Armageddon itu kan istilah tentang satu hari yang yaumul qiyamah. Kan kita mah di biasalah di orang Indonesia mahnya kalau yang Inggris gitu atau judge itu lebih keren, padahal sama aja gitu ya. Sama aja. Jadi ya itu kalau nasi goreng di Inggrisin jadi keren kan? Tapi kalau nasi goreng itu aku makan sigana kumaha. Tapi kalau di Inggrisin kan fried rice. Keren. Kemudian ini ilmu akidah ya. Itu secara logawi. Nah, secara logawi. Namun secara istilahan ilmu akidah yaitu ilmun yuqtadaru ma'ahu isbatil aqaidid diniyah wa da'is syubhan. Jadi ilmu yang mempunyai atau dia itu kekuatannya, dia itu kemampuannya untuk apa? Untuk mengisbatkan, untuk menancapkan kaidah-kaidah dasar, untuk meyakinkan kaidah-kaidah dasar dalam beragama, dan untuk melawan atau menjaga atau menahan dari keraguan yang menyerang dari keyakinan itu. Jadi fungsinya dua. Sebenarnya ilmu akidah itu dua.
Yang pertama ada isbat, yang kedua adalah ad-dafa. Yang pertama menancapkan, meyakinkan, yang kedua adalah kita membentengi atau menahan. Jadi dua. Fungsi ilmu akidah adalah dua, yaitu pertama menancapkan keyakinan-keyakinan agama, kemudian yang kedua adalah membentengi atau menahan keyakinan agama itu atau membela dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita sampai saat ini posisi kita di mana? Apakah kita masih isbat, udah menancapkan keyakinan itu dalam diri kepada orang-orang muslim, orang-orang di luar muslim, atau kita posisinya sedang dafa dalam menjaga, atau kita posisinya nggak kedua-duanya. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita minimal kita dapat satu lah. Kita minimal bisa isbat, ya kan, kita bisa meyakinkan orang lain, dan kita juga harus bisa menjaga atau membela agama ini, membela akidah ini dari adanya serangan dari luar tadi. Maka ya wajar kalau dalam agama lain orang yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agamanya, ya kan, itu hadiahnya sangat besar sekali pahalanya. Sebagaimana di Islam pun sama. Ketika kita berusaha mengajak orang lain, ya kan, kata Nabi apa dalam hadis? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ketika Allah memberikan hadiah kepada seseorang dengan perantara kamu, ya kan, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu, mungkin kendaraan yang merah, kendaraan terbaik. Unta itu humurin na'am itu kendaraan yang terbaik. Ya mungkin zaman sekarang ya mungkin ya kalau ditakwilkan atau ditafsirkan. Tapi pada intinya betul-betul Allah itu melalui Rasulnya kasih tahu kita bahwasannya kalau bisa engkau itu menjadi wasilah atau sebab dari didapatnya hidayah seseorang. Maka ketika kita menjadi orang yang ada wahil akidah, ada wahil tauhid, ada wahil iman, maka kita sama saja kita mewarisi para rasul, para anbiya, ya, para mursalin. Jadi kita mewarisi para sifat-sifat para nabi. Jadi pendekatannya kita ini yang pertama tadi ilmu akidah tadi, kita harus berusaha meyakinkan dengan dua hal ini. Satu, meyakinkan, menancapkan. Yang kedua, kita menjaga, kita membela, dan kita membentengi. Itulah apa itu ilmu akidah. Kemudian apa saja namanya, apa nama lain ilmu akidah? Wah, ini ilmu akidah ini sangat banyak ya. Namun pada generasi-generasi pertama, pada awal-awal munculnya ilmu akidah ini, ada yang paling terkenal yaitu namanya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Jadi Al-Fiqhul Akbar ini fikih yang paling besar. Nah, fikih itu apa? Fikih ya seperti kita tahu, Al-Fiqhu lughatan al-fahmu mutlaqan. Jadi pemahaman secara mutlak, kan? Namun bagaimana itu fikih itu? Fikih itu adalah sebuah cara seseorang dalam memahami dan melaksanakan sesuatu. Nah, dinamakan fikih ini khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Jadi syariat kita fikih sholat, maka fikih itu berkaitan dengan sholat, tata cara sholat, ilmu tentang sholat, bagaimana melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kemudian fikih zakat dan lain sebagainya. Fikhun nisa tentang perempuan bagaimana dan lain sebagainya. Nah, dinamakan fikhul akbar karena yang lebih besar daripada fikih itu semua. Kenapa? Karena fikih ini berkaitan dengan yang namanya ilahiyat, tentang zatullah, tentang zat-zat Allah. Kita untuk mengenal Allah, mengenalkan Rasulnya, mengenalkan hari akhir, mengenalkan para malaikat, mengenalkan kitab-kitab Allah, itu melalui
yang dinamakan pemahaman itu, maka dinamakanlah al-fiqhul akbar. Jadi al-fiqhul akbar itu berarti fikih yang besar. Maka kata Imam Abu Hanifah, beliau seorang ahlu fikih kan, bahkan seorang imamul mazhab, imam mazhab Abu Hanifah Ibni Nu'man, ya kan, Abu Hanifah Ibni Nu'man, beliau berkata bahwasannya sebelum kamu belajar fikih yang dimaksud fikih syariat, maka pelajarilah namanya fikih yang akbar, yang lebih besar itunya fikhu usuluddin, yaitu tentang dasar-dasar atau pokok-pokok agama. Jadi sebelum kita nastagil bil furu wa qabla dzalik nastagil bil usul. Sebelum kita sibuk dengan sesuatu yang cabang, maka kita harus seyogianya kita sibuk dengan hal yang bersifat pokok, yaitu usul akidah. Nah, nama lainnya adalah ilmu apa tadi? Al-fiqhul akbar. Kemudian yang kedua adalah apa? Nama lain dari ilmu akidah yaitu ilmu usuluddin. Sama. Ilmu usuluddin artinya pokok-pokok atau dasar-dasar atau tiang-tiang agama atau pondasi-pondasi agama dan lain sebagainya. Kemudian juga dinamakan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Nah, kenapa dinamakan ilmu tauhid? Nah, ilmu tauhid ini bukan berarti at-tauhid ini secara bahasa memang ya kan ja'ala syai' wahidan. Tapi dalam sini dikatakan ilmu tauhid di sini yang dimaksud adalah al-ilmu bi anna syai'a wahid. Bahwasannya ilmu tentang bahwasanya sesuatu itu yang dimaksud adalah Tuhan, pastinya di sini adalah satu. Maka oleh karena itu dinamakan ilmu tauhid, ya kan. Kemudian begitu banyak nama nama ilmu ini sehingga kemudian ilmu kalam juga sama. Ilmu kalam itu pun ilmu tentang kenapa dinamakan kalam, karena di sana adalah banyak argumentasi atau perdebatannya. Bukankah ngapain kita sibuk dengan kalam, ngomong-ngomong debat-debat gitu kan. Tapi kan Allah menyuruh itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya kan memang nggak semua orang itu baik kayak kita, atau nggak semua orang itu pintar dan lembut hatinya seperti Anda di sini, ya kan? Ada sebagian orang itu yang cuma berkedeweng. Nah, maka dalam Al-Qur'an dikatakan wajadilhum. Maka debat atau jawablah pertanyaan mereka itu billati hiya ahsan, dengan yang cara yang paling baik. Maka yang kita juga jangan frontal, ini salah, orang disalah-salahin kan ya ngambek juga. Kamu ini ya, dengan cara yang paling baik. Maka itulah memang kita juga harus memformulasikan ilmu akidah ini sangat jarang. Maka ya kalau antum tahu sendiri ini bisa dibilang ini sangat-sangat, saya bilang ya secara ini ya sangat mengkhawatirkan ya. Kita ini kalau suka ribut kalau ada perbedaan-perbedaan masalah khilafiyah, masalah hal haram ya, kita berantem. Tapi kita ya itu tadi, saya mengulangi lagi perkataan saya tadi yang di awal tadi, yaitu kadang kita nggak kita kok nggak marah gitu ya kita nggak marah ketika banyak kaum muslimin yang mulai meninggalkan akidah, yang mulai meninggalkan agamanya, ya kan? Kalau kita lihat kalau di Indonesia para profesor itu juga ada sebagian mereka yang mulai terpesona dengan konsepnya konsepnya Prancis pada abad Renaissance gitu kan, pada abad masa-masa pencerahan menurut mereka gitu ya. Itu dengan saya bisa maju ketika saya bisa meninggalkan agama, ya kan? Atau kaum ateisme, ya kan? Jadi
kaum ateisme ini memang juga yang tidak percaya dengan Tuhan dan lain sebagainya. Sangat begitu digandrungi oleh para, nah kok kita nggak marah, ya kan? Tapi kita tuh sangat, kayaknya marah banget ketika ada ini berbeda dikit, ini hal haram dikit. Nah kita sangat marah dan lain sebagainya. Nah ini harusnya sebaiknya memang tidak terjadi seperti itu. Jadi ilmu akidah ini juga banyak ya namanya, tadi kita ulang lagi apa nama ilmu akidah. Yang pertama adalah ilmu apa? Al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar ya. Jadi fikih yang paling besar. Itu sebelum kita memahami fikih salat, fikih zakat, fikih shaum, fikih haji, maka sebenarnya menurut Imam Abu Hanifah yang perlu dahulukan ilmunya atau pengetahuannya adalah tentang ilmu akidah ini. Kemudian yang kedua itu ilmu tauhid. Yang ketiga tadi ilmu apa? Ilmu usuluddin, yaitu pokok-pokok agama. Kemudian ada juga namakan ilmu asma wa sifat karena pembahasannya tentang asma Allah wa sifatuh. Ya, asma Allah wa sifatuh. Kemudian ada juga ilmu aqaid tadi ya sama. Ilmu tauhid sudah tadi ya. Begitu banyak nama-namanya. Kenapa? Ya kan? Kasratul mabna tadullu ala syarafil ma'na. Ya. Jadi banyaknya nama ini juga termasuk karena mulianya arti dari nama tersebut. Yang dinamakannya apa? Maksudnya kana Arab iza ahabba syai'an aksaro min zikrihi, aksaro min asma'i. Jadi kalau orang Arab itu pada dasarnya ketika menyebutkan sesuatu, menyenangi sesuatu atau ingin menunjukkan bahwasannya sesuatu sangat mulia, maka dia memperbanyak dari nama-namanya. Ya, seperti mencintai Allah, menyenangi Allah berarti asmanya sangat banyak. Nama-namanya sangat banyak dan itu. Ya sama. Apakah kita seperti itu? Kalau kita seperti itu enggak? Bangsa Indonesia tuh kalau kita gitu enggak? Kalau kita menyenangi sesuatu, kita jadi banyak nggak namanya? Mungkin kayak kita menyebut kucing ya. Kalau kita suka, mungkin bangsa kita suka kucing ya. Karena kucing itu apa? Namanya apa saja? Meong, kucing. Meong, kan dan lain sebagainya ya. Nah, kanal Arab iza ahabba syai'an aktsara min dzikr atau aktsara min asma'i. Jadi ketika menyenangi sesuatu, dia itu akan menyematkan nama-nama lainnya yang sejenis. Ya kan sama seperti ibaratnya gitu, kalau orang jatuh lagi ketika jatuh hati, ketika jatuh cinta, maka dia itu bisa menyebutkan nama kekasihnya dengan mungkin 10, ya kan? Wah, apalah namanya, mungkin kan misalkan the beloved atau the dan the grateful, the meaningful bisa lah ya. Nah itu ibaratnya ketika orang menyenangi sesuatu, termasuk Arab juga sama. Ketika Arab itu kan banyak, unta saja itu maknanya bisa sampai puluhan. Apa maksudnya nama-nama dari unta itu sinonimnya bisa. Kemudian selanjutnya adalah apa sebab terakhirnya ilmu akidah. Jadi perlu kita cermati kenapa ilmu akidah ini lahir. Ya jelas ilmu akidah ini lahir sebabnya apa? Karena orang-orang itu mulai melenceng dari agama atau ajaran yang seharusnya diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada para nabi selanjutnya, kepada para nabi sebelum-sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam sekalipun, mereka pernah dalam posisi tauhid, dalam akidah yang benar, kemudian melenceng dan lain sebagainya. Jadi sebabnya apa? Ya sebabnya itu. Sebabnya ya karena orang itu ingin kembali mengembalikan lagi ilmu ini, para manusia ini melalui ilmu ini kepada jalan yang benar tadi. Maka ilmu akidah tadi sebenarnya nggak jauh dari dua tadi, yaitu apa? Ilmu akidah ini nggak jauh tadi. Ya satu isbat, yang kedua dafa. Isbat itu menancapkan,
Yang kedua membentengi. Jadi menancapkan keyakinan itu, kemudian kita bentengi baik diri kita, kalau kita mampu keluarga kita, kalau kita mampu lagi kita bentengi umat muslim, ya kan? Coba seperti itu, seperti di Indonesia banyak nggak kita temukan organisasi atau sebuah institusi yang khusus bergerak di bidang pembelaan atau akidah, kan sangat jarang, atau counter pemikiran atau counter keyakinan itu sangat jarang. Ya termasuk itu. Saya bilang bukan, mungkin di sini ada INSIS ya. INSIS termasuk orang yang termasuk institusi yang bergerak di bidang mempertahankan, membentengi akidah. Jadi itu sebabnya. Jadi sebabnya kita yaitu kan karena sudah mulai banyak yang melenceng, bahkan ada yang menyerang umat Islamnya, ada yang melenceng. Kemudian dari luar ada maksudnya dari luar Islam itu ada serangan terhadap akidah ini. Jadi sebabnya apa? Yang pertama pasti ada yang melenceng, yang kedua adalah sebab karena ada serangan dari luar. Kemudian tadi, apa pentingnya ilmu akidah? Kembali lagi, pentingnya ilmu akidah yang pastinya akidah ini apa sih ilmu akidah ini? Ilmu akidah ini adalah ilmu yang sangat penting bagi diri kita. Apa sih ilmu yang paling penting? Yaitu dalam hadis Jibril, al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Maka sebenarnya ilmu ini tidak jauh dari tiga ini. Yang pertama yaitu apa? Ilmu tentang iman. Ilmu tentang iman apa? Ilmu tentang tauhid. Jadi ilmu itu ada dua. Ada namanya ilmu maqasid, ada ilmu wasail. Ilmu maqasid itu ilmu yang ditujukan untuk kita betul-betul tahu itu dan kita bisa melaksanakan. Yang pertama adalah ilmu maqasid. Yang kedua ilmu wasail. Ilmu wasail adalah ilmu untuk sebagai perantara kita memahami ilmu yang inti tadi, ilmu yang dimaksud tadi. Kalau ilmu maqasid contohnya yaitu apa? Ilmu yang harus ada pada diri seorang muslim, yaitu apa? Ilmu tentang keimanan, yaitu ilmu akidah, ilmu tentang Islam, yaitu ilmu fikih. Pasti kan kalau kita melaksanakan sholat, kita harus mengerti tentang fikih sholat. Kita melaksanakan haji dan lain sebagainya harus juga mengerti tentang ilmu tentang fiqhul haji dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang ihsan. Ihsan ini bisa katakan kita anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ini apa? Yang cocok yaitu apa? Ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Bagaimana kita mensucikan diri, bagaimana kita bisa berakhlak kepada Allah, baik itu dalam keadaan kita secara terang-terangan maupun dalam keadaan kita sembunyi. Ataupun akhlak kita terhadap sesama manusia. Jadi ilmu ini sebenarnya tiga. Iman, Islam, dan ihsan. Ilmu ini mempunyai ilmu-ilmu perantara. Nah, maka seperti bahasa Arab, seperti ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu bayan, ma'ani, badi, dan lain sebagainya. Ya kan, bahkan ilmu sosiologi, ilmu sejarah dan lain sebagainya merupakan ilmu yang merupakan ilmu perantara menuju ilmu yang tiga tadi, yaitu ilmu iman, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang keislaman, dan ilmu tentang ihsan, ya kan? Nah, sangat penting ilmu ini karena kenapa? Karena merupakan fondasi kita untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya. Maka nggak bisa nih iman, Islam, ihsan. Bagaimanapun sepinter apapun kita memahami sholat, mengerjakan sholat, namun kita belum tertancapkan akidah, belum tertancapkan syahadah dalam hati kita, dalam diri kita, maka batalat. Maka semua yang kita kerjakan dalam ilmu fikih juga batal dalam Islam, dan begitu apalagi sampai kepada tasawuf. Maka ini adalah iman, Islam, kemudian ihsan. Kemudian selanjutnya adalah wat yang kelima, yaitu apa? Apa hukum mempelajarinya?
Menurut antum-antum gimana nih? Hukum mempelajarinya wajibnya wajib tiap orang atau udahlah serahin aja ke satu orang. Soalnya Wajib gini, ain kalau Ustaz. serahin ke satu orang saja, nanti itu tiap orang tuh mikir, biarinlah kayak Ustadz iya. Kayak biar we dia yang nulir-nulir mempelajari eta, sisanya mah ya udahlah serahkan ini kepada ahlinya. Akhirnya dalam semua orang berpikir seperti itu, sehingga nanti dalam satu negara itu hanya beberapa orang saja yang mau mempelajari ini, ya kan? Akhirnya ketika beberapa orang ini meninggal, ya sudah, habislah ilmu itu kan? Atau ini ilmunya ilmu apa namanya? Wujub aini atau wujub kafai? Atau wujub setiap orang harus belajar, atau setiap apa cukup aja lah, seperti apa cukup saja. Menurut antum gimana? Ustaz Rafi gimana? Tiap orang harus tahu atau gimana? Pastinya Atau wajib ain Ustaz. Ya. Mestinya wajib ain. Mestinya wajib ain. Jadi setiap orang memang mesti tahu karena itu akidah. Nah, betul. Jadi apapun jawaban yang antum keluarkan pasti betul. Wajib kafai, iya. Wajib kafai kalau itu lebih detail atau tafsili. Ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili. Jadi ya dua-duanya betul. Ketika ada yang bilang bagaimana hukum mempelajari ilmu akidah, wajibnya ada yang kifayah, cukup perwakilan, ada wajib yang perorangan. Nah, kalau yang wajib perorangan minimal dia bisa berdalih secara paling sederhana dalam membuktikan adanya Tuhan. Ya misalnya gini, bagaimana ada Tuhan? Ya nggak mungkin sesuatu ada kalau tanpa ada yang menciptakan. Nah, minimal bisa jawab seperti itu sudah ini, ya kan? Atau minimal lagi dengan taklid, ya kan? Dengan taklid. Kenapa? Bagaimana kamu tahu ada Tuhan? Ya karena karena Tuhan saya karena kitab saya bilangnya bahwa ada Tuhan. Nah, ya walaupun memang ada beberapa pendapat bahwasanya hal yasihu imanul muqallid, apakah sah atau betul imannya seorang yang taklid dan lain sebagainya, tapi sebagian besar mensahkan atau membenarkan iman seorang muqallid. Walaupun beberapa ulama ada yang membuat kalau orang itu beriman tapi hanya taklid saja, sedangkan dia mempunyai kemampuan, maka fakot aso. Maka dia ada yang bilang dia telah bermaksiat. Karena apa? Telah menyia-nyiakan akal, pikiran, atau kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Jadi hukum mempelajarinya ada dua tadi. Intinya apa? Ijmalan fil ijmali wa tafsilan fil tafsili. Secara umum harusnya setiap orang tahu, walaupun secara global, bahkan sepaling sederhananya pun itu sudah diwajibkan kepada orang itu. Kenapa? Bagaimana? Apakah kamu percaya Tuhan? Saya. Bagaimana membuktikannya? Oh, tidak. Karena kitab saya nyuruh gitu. Atau dia bilang gini, ya namanya meja pasti ada yang buat. Nah, begitu juga alam pasti ada yang buat. Nah, gitu. Nggak mungkin meja terjadi dengan sendirinya dan lain sebagainya. Walaupun itu dengan argumentasi yang sederhana gitu ya. Ataupun misal dengan kita membuktikan merasakan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Walaupun memang dalam konteks argumentasi modern atau tentang pola pikir, bahwasanya itu kan namanya bagaimana kamu membuktikan adanya Allah, adanya Tuhan? Ya karena kitab suci saya bilang seperti itu. Lah, kitab suci kamu siapa? Ya ini, ya itu dari Tuhan katanya. Lah, kalau kata orang barat mah namanya itu circular reasoning. Jadi sesuatu yang argumentasi yang berputar-putar, circular ya. Circular itu bulat ya kan. Reasoning itu cara berpendapat atau cara berpikir. Jadi itu memang walaupun tidak diterima, ya harusnya kan tidak seperti itu. Maka dalam Al-Quran juga, bukan dalam Al-Quran, dalam ilmu kalam itu dinamakan daur.
Ya kan, bahkan daur itu dibilang batil, ya. Daur itu dibilang batil. Maka harus ada, apakah ada Tuhan? Kenapa tidak ada Tuhan? Apakah dunia ini terjadi dengan sendirinya? Tidak. Atau ya, ya. Apakah suatu mungkin terjadi dengan sendirinya? Nah, dan lain sebagainya, itu berputar-putar kan. Atau nanti ada yang kita bahas tentang cara bagaimana metode zaman dahulu itu menerangkan tentang ilmu kalam atau ilmu tauhid. Otomatis itu dengan argumentasi, dengan barohin akliyah, dengan dalil-dalil akli dan juga dalil-dalil nakli, yaitu berasal dari kitab wa sunnah wa ijma. Kemudian tadi hukum mempelajarinya kita bagi menjadi dua, yaitu kifayah sama aini, ya. Yaitu wajib, yang wajib untuk setiap orang wajib fil ijmal, ya kan, dalam minimal hal yang paling sederhana atau yang paling global. Nah, kafai atau cukup satu orang saja dalam hal ini. Maka tadi ya, nah kalau bisa kita jangan berpikiran nanti, wah udahlah Ustaz nu diajar masuk kan. Nah, kita jangan mikir kayak gitu. Kita tuh mikirnya siapa tahu nanti setiap orang itu berpikir kayak kita gitu. Gitu. Ya kan? Berpikir kayak kita sehingga akhirnya tidak ada yang mau belajar. Jadi hal seperti inilah tetap harus kita ilmu tauhid ini, subhanallah ya. Sok antum kalau saya ulangi lagi sekali lagi, ada 100 kajian di kota itu hitung berapa atau temukanlah 1 atau 2 orang yang mempelajari tentang tauhid. Padahal ini ilmu yang paling penting, ya kan? Ilmu pondasi bagaimana, ya kan? Kaifa, ya kan? Bagaimana bangunan itu bisa kokoh kalau pondasinya rapuh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah where, ya, where yaitu dari mana, ya, di mana, ya kan? Dari mana ilmu akidah berasal? Ya pastinya ilmu akidah berasal dari dari istimbat, ya, atau dari dialektika, ya, dialektika Al-Qur'an dan Sunnah, dari penafsiran Al-Qur'an, penafsiran hadis, penafsiran dari ijma sendiri, bahkan dari qiyas sendiri, itu menghasilkan ilmu, yaitu tentang tadi isbatil aqaidi diniyah, kemudian wadaf isyubahan. Jadi ilmu tentang bagaimana menancapkan atau meyakinkan satu akidah, satu ajaran keagamaan, kemudian dan bagaimana cara membentengi itu dari keraguan, dari serangan, dari tuduhan dan lain sebagainya. Nah, ilmu akidah ini pasti berasal dari itu, ya. Nah, begitu lama, begitu banyak perkembangannya hari tahun demi tahun, bulan demi bulan itu berjalan sampai kepada kita semua, ya. Pada akhirnya itu begitu banyak begitu banyak kejadian, ya, yang menyelingi ini. Bahkan nanti, ya, kalau kita bisa lihat itu mereka itu dulu saling ada terjadi dialektika lah. Jadi ada ini orang ini nggak usah belajar akidah, yang ini perlu akidah. Sampai mereka ini bahkan puncak-puncaknya dulu sampai pada zaman Mu'tazilah, yaitu dengan peristiwa dengan Imamuna Ahmad bin Hambal, ya kan? Jadi qadiyah khalqil Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, kan? Padahal itu Ibnu Hambal menolak tegas itu, kan? Bahkan beliau siap merelakan dirinya untuk dipenjara oleh penguasa. Begitu, ya, begitu sangat sengit, ya. Kenapa dulu itu memang ilmu kalam itu bisa dibilang kenapa rumit? Karena dulu itu orangnya pada istilahnya pada masa itu lagi tren-trennya tentang namanya logika Yunani atau mantik Aristo, ya kan, atau al-manatik al-igrikiyah, argumen-argumen atau ilmu-ilmu logika dari Yunani. Jadi, maka ketika itu dinamakan asrul mutakallimin. Bahkan Imam Syafi'i pun menyusun kitabnya Al-Um itu
yus'iru bukan yus'iru apa ya? Terasa sangat kental aroma apanya? Aroma penulisannya, gaya penulisannya ada gaya penulisan mutakalimin, yaitu pasti itu ingin menjawab soal itu dengan apa? Thariqatul iqna. Jadi dengan orang itu biar puas gimana sih jawabnya? Nah, sampai seperti itu. Nah, karena kan kalau tauhid dalam ilmu akidah pastinya jawaban itu harus yang membuat orang itu iqna, membuat orang itu langsung puas dan lain sebagainya. Bahkan tidak bisa membantah lagi. Maka yaitu ilmu akidah itu ya pasti berasal dari dinamika sejarah sendiri, sejarah Islam sendiri yang ini sehingga dibuatlah sebuah ilmu. Nanti ada bagaimana ada mazhab, misalnya mazhab Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian bagaimana Khawarij, bagaimana Syiah, bagaimana Qadariyah, Jabariyah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah di mana ilmu akidah diterapkan. Ilmu akidah pastinya diterapkan di mana? Di segala lini kehidupan kita. Bahkan di semua ilmu yang ada di hadapan kita, semua ilmu yang ada di hadapan manusia, itu kita terapkan dalam ilmu akidah. Karena tadi baik lagi, semua ilmu itu yakhdumu ilmal aqidah atau yakhdumu ilmat tauhid. Semua ilmu itu merupakan pembantu daripada ilmu tauhid. Kita belajar tentang teknologi, belajar tentang seni, belajar tentang sastra, belajar tentang desain grafis. Semua itu sebenarnya cita-citanya adalah untuk kita mengenal bahwasannya di dunia ini sesuatu tidak terjadi secara kebetulan. Bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ada kaitannya dengan sesuatu yang lebih kuat dari kita, ya kan? Lebih kuat dari manusia, bahkan dari seluruh makhluk yang tercipta, ya kan? Bahasanya transendental, sesuatu yang lebih kuat daripada kita, ya kan? Pastinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita lebih kuat lagi. Nah, itu ilmu akidah itu. Ustaz, gimana kalau ilmu akidah itu diterapkan dalam ilmu matematika? Iya. Ilmu akidah diterapkan dalam desain grafis? Iya. Ilmu akidah adalah ilmu pokok. Jadi semua ilmu itu akan mengerucut kepada namanya ilmu akidah. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu ini semuanya yakhdumu ilmu akidah. Ya, mereka itu membantu kepada ilmu akidah sehingga ilmu akidahnya semakin kuat. Di mana ilmu akidah diterapkan? Di segala lini, bahkan di segala lini kehidupan itu kita harus terapkan ilmu akidah. Tanpa ilmu akidah, bahkan kalau kita kata orang mah kalau sampai keyakinan kita sampai kuat, ya kan, ilmu akidah. Kalau akidah itu sudah sangat merasuk ke dalam diri kita, mungkin ya orang-orang itu nggak akan berani untuk untuk misalnya mencuri secara diam-diam atau membunuh atau menyakiti orang lain, karena bagi dia sudah merasakan, ya kan, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia selalu merasa dipantau, merasa bahwasanya ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, bahkan di alam semesta ini adalah, maka tidak. Bahkan kalau orang yang kuat akidahnya tadi ya tidak takut apapun. Bahkan kalau ada lebih ekstrim lagi, ada yang sampai bilang gini kan, ibarat katanya seperti ini. Kalau Anda masih takut besok makan apa, berarti Anda belum beriman. Loh. Kan maksudnya itu, perkataan seperti itu sebenarnya metafor bahwasanya betul-betul kita itu hanya takut, hanya pasrah, hanya yakin apapun yang kita miliki, apa mungkin kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang terjadi dalam diri kita, kalau setiap orang itu sampai akidahnya sampai seperti itu, sampai tidak takut apapun, sampai dan sebagainya, maka beliau-beliaulah ini termasuk orang-orang yang sudah Allah benamkan ke dalam hatinya keyakinan yang kuat. Kemudian selanjutnya adalah sudah ya. Tadi apa? Where ini? Oh, ini salah nih, bukan where ya, when.
When? When? Kapan? Kapan ilmu akidah muncul? Ya, ilmu akidah pasti datangnya ketika Nabi itu diutus, para Rasul itu diutus. Namun secara spesifik kita berbicara tentang ilmu akidah, akidahnya Islam ya, akidahnya iman ya, imannya kita, yaitu tentang iman Islam, ya kan, tentang keimanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kapan? Ya, ketika zaman sahabat itu, ketika zaman Nabi itu sudah ada namanya ilmu akidah, ya kan? Karena orang-orang Quraisy bertanya mata sa'ah, ya kan, kapan hari kiamat, bagaimana ini, bagaimana ini, dan sebagainya, bagaimana ini sembahan berhala, bagaimana, dan kemudian Nabi juga dulu sering ditanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kan, ada beberapa orang Yahudi di Madinah, orang Nasrani yang di Sa'idi, atau di sekitar peradaban Baduinya Arab itu kan ada juga orang-orang Nasrani itu, dia istilahnya ingin mengikhtabir mujina. Nah, sejak saat itu ketika ada dialektika atau ada tesis dan antitesis tentang siapakah Tuhan, siapakah Nabi, apa buktinya, nah, seketika itu sebenarnya sudah muncul dalam ilmu akidah. Namun ilmu ini belum dikodifikasi, lam yudawwan ba'd, belum dikodifikasi secara tertib seperti yang kita lihat di buku-buku sekarang ini. Enggak. Kenapa? Kenapa tidak dikodifikasi? Karena ya kalau ditanya apapun masalah umat saat itu, masalah akidah apapun saat itu, maka Nabi Muhammad SAW langsung menjawabnya. Maka tidak ada hajah lagi. Dan para sahabat orang-orang yang paling mengerti tentang bahasa Arab, dan para sahabat lah orang-orang yang langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada lagi mereka penafsiran ya, tidak ada penafsiran lain, karena langsung. Kapan munculnya perbedaan? Otomatis munculnya perbedaan adalah sejak mungkin ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ketika itulah muncul perbedaan. Pastinya ada penafsiran yang lain, walaupun penafsiran itu tidak menyeruak, maksudnya tidak terlalu nampak pada zaman Abu Bakar. Mungkin saja sudah ada pada zaman Umar, pada zaman Umar radhiyallahu anhum ya. Pada zaman siapa? Pada zaman Utsman, Ali. Namun cuman yang paling mulai nampak ini para ahli sejarah itu menandai bahwasanya semenjak kematiannya Khalifah As-Salisah, Khalifah yang ketiga, yaitu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau wafat, disitulah mungkin bisa jadi ditandai munculnya perbedaan. Muncullah nanti yang namanya Khawarij, kemudian Syiah, ya kan, kemudian Zindik dan lain sebagainya. Nah, di sini mulai terjadi dialektika atau sejarah mulai menuliskan munculnya perbedaan dialektika antara golongan ini sama golongan itu. Maka di situ mulai ilmu akidah ini ditulis dan dikembangkan ya oleh para ulama. Nah, cuman yang paling masyhur yaitu pada tahun 150-an ya, berarti pada zamannya siapa? Zamannya Imam Abu Hanifah Ibnu Nu'man, yaitu ketika beliau mengatakan membuat karyanya Al-Fiqhul Akbar. Inilah yang sebenarnya yang menandai awal di mana ilmu akidah ini mulai ditulis, dan ini orang ini berbeda dengan kita gara-gara ini sebagainya. Namun ya tadi ya kan nata'awan bima tafaqna wa nata'azar bima ikhtalafna. Memang tidak sampai pada derajat, kalau bagi kita ya, kita jangan sampai takfir, jangan sampai mengkafirkan orang lain ketika orang itu masih madamu ahlul kiblah. Ya kita nggak tahu apa yang dalam hatinya, tapi kita harus mencoba tasamuh, mencoba toleran sampai batas dia masih ahlul kiblah. Maksudnya dalam arti kata toleran itu toleran dalam hal dia itu masih Islam. Dalam
kita menganggap dia masih seorang Islam itu selama dia masih ahlul kiblah, yaitu sholat menghadap kiblat, kemudian dia masih yashhad anna Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah cukup bagi kita untuk sampai batas toleransi. Namun di luar itu memang ada beberapa qadiyah itu ada beberapa pokok-pokok permasalahan, misal tidak menganggap sahabat yang lain, mendahulukan sahabat yang satu atas sahabat yang lain. Nah, itu urusannya lain ya. Tapi kita tidak sampai pada haddut takfir, sampai pada batas kita mengkafirkan. Ya kan? Man kafara musliman, man kafara mu'minan, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Maka siapa yang telah mengkafirkan satu orang muslim, satu orang mukmin, maka salah satunya itu pasti lepas. Makanya dulu kan sempat ya Ustaz Adi Hidayat kan sempat sampai kayak saya yang marah gitu ya. Bukan marah sih, maksudnya sampai beliau itu bereaksi ketika ada orang yang bilang beliau itu sampai pada kafir. Nah, ketika orang kafir itu ya, nanti kalau ada orang bilang kafir, berarti nanti salah satunya itu akan menjadi menjadi beda gitu kan, akan menjadi beda. Nah, inilah di sini pentingnya kita itu dalam posisi siapa? Ummatan wasata. Ya, dalam wasata itu segala sesuatu itu dengan adil, dengan ya sama seperti kita mengikuti manhajul muhaddisin, metodologi orang-orang hadis, para ahli hadis bagaimana? Beliau insaf, objektif, adil. Kita itu harus objektif dan adil melihat permasalahan. Kadang melihat permasalahan pun kita nggak selalu A dan B. Kalau kamu nggak A berarti kamu B. Di tengah itu banyak orang yang di antara A dan B. Belum tentu yang A betul 100%, belum tentu yang B betul 100%, ya kan? Apalagi sampai kita jual, ya ini yang kita yang di sinilah yang kita yang paling benar karena kita punya kunci surga dan lain sebagainya. Nah, itu tidak sampai seperti itu. Intinya apa? Pada intinya ilmu akidah itu, adapun kita berbeda itu tidak menjadi soal yang sangat fundamental ya, yang sangat ini, hanya kita perlu toleran saja. Selama orang ini ya, kalau udah ngaku jadi nabi baru ya itu bukan orang Islam. Kalau udah buat agama baru ya bukan orang Islam. Kalau bilang, oh nabi saya mah Nabi Isa, ya berarti sudah beda. Oh Tuhan saya mah bukan Allah, ya berarti sudah beda. Kemudian U itu apa? Siapa yang mengatakan ilmu akidah? Yang mengatakan ilmu akidah adalah siapa yang mengatakan? Nah, otomatis ya tadi sama. Yang mengatakannya adalah Rasul, ya kan, melalui wahyu minallah. Dalam hal umum ya, tapi dalam hal yang secara mudawan, yang mulai secara intensif menulis ini dalam satu karya khusus, mempelajarinya secara khusus adalah siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian diikuti oleh Imam Maturidi dan imam yang lainnya sebagainya. Jadi pastinya para sahabat pun sudah menulis, bahkan mengajarkan, bahkan menerapkan ilmu akidah ini, namun belum secara gamblang, secara jelas terkodifikasi dalam satu kajian. Kemudian siapa yang berkepentingan dalam ilmu akidah? Yang paling berkepentingan dalam ilmu akidah adalah pasti kita semua. Kita semua di sini berkepentingan dalam ilmu akidah. Bagaimanapun kita harus menanamkan ilmu akidah ini kepada siapa? Pada diri kita, ku anfusakum wa ahlikum. Dan karena bagaimana? Bedanya bukan kita meremehkan, bedanya antara muslim sama kafir itu bahkan hanya omongan saja. Hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah itu munafik, di dalam hatinya ada kekufuran, ya itu tidak bisa dihukumi dengan sesuatu yang realitas, tidak bisa dihukumi dengan fikih. Orang munafik itu, orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam dirinya tidak bisa dihukumi dengan yang sebutnya fiqhul zahir.
Nggak bisa fikih itu masuk ke dalam, oh dia munafik katanya. Kecuali orang itu mengaku bahwasanya dirinya munafik. Ya. Atau kalau tidak ada bukti bahwasanya dia munafik, kita tidak bisa mengatakan. Walaupun dia sholat, walaupun ini tetap tidak bisa. Walaupun dia, kecuali dia sendiri mendeklarasikan dirinya bahwasanya dia seorang munafik. Atau bahkan dia mendeklarasikan, oh saya seorang kafir. Nah, baru itu dia terdeklarasikan sebagai seorang yang kafir. Jadi kita sendiri kita sangat berkepentingan dalam ilmu akidah ini apa? Dalam menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, bahkan menjaga umat ini dari satu keraguan-raguan dalam mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir, para malaikat, goibiyat, samiyat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk kita juga, kalaupun bisa, kita sebagai orang yang bisa membentengi, menghalangi, menahan serangan dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam atau orang yang sengaja ingin mendiskreditkan agama Islam ini. Kemudian selanjutnya how. Nah, yang terakhir adalah how ya. Sudah semua ini. Tinggal how ya. How. Bagaimana ilmu akidah ini tersebar, ya kan? Bagaimana ilmu akidah ini tersebar? Ilmu akidah tersebar yaitu ketika para duat atau para dai ini datang ke negara-negara yang lain, ke semua negara-negara mendakwahkan sesuatu kepada negara-negara, daerah-daerah yang mempunyai kepercayaan, ya, wasaniyat, ya, kemudian dinamisme, animisme, dan lain sebagainya. Akidah ini datang sebagai apa? Sebagai kabar, sebagai mengabarkan atau memperingatkan kepada manusia atau memberikan kabar gembira bahwasannya hanyalah Allah yang berhak disembah dan ada satu rasul, satu utusan, dan satu nabi, ya kan, yang diutus kepada umat itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengajak mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Jadi bagaimana akidah tersebar ya? Dia tersebar dengan sendirinya, ya kan? Ketika ada orang yang bertanya, ada orang yang bahkan mungkin dengan pengajian-pengajian, dengan taklim-taklim, bahkan sekarang ada yang dengan debat dan lain sebagainya, itulah ilmu akidah itu tersebar. Kemudian yang terakhir adalah how. Bagaimana sikap kita terhadap ilmu akidah? Otomatis ya, kita jadikan ilmu akidah ini sebagai top priority ya, sebagai prioritas utama kita, sebagai perhatian, inayah hamah, sebagai perhatian yang sangat penting bagi diri kita adalah untuk memperhatikan ilmu ini. Jadi ilmu akidah ini jangan kita sepelekan. Ya tadi saya bilang 1:100 ya. 100-nya kajian tentang lain, ya kan? Bukan berarti saya dalam hal ini saya ngomong ya memang saya akui ilmu akidah itu bisa dibilang udah nggak laku. Kenapa sudah bilang nggak laku? Mungkin karena ilmu ini sudah pada masa yang vakum, udah stuck ya. Stuck itu udah stagnan. Jadi perkembangannya tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu ya. Kalau fikih itu kan banyak penjelasannya. Ada fikih praktis, fikih tematik, ada fikih itu sangat fikih for teens, fikih for fikih untuk remaja dan lain sebagainya. Hanya kalau ilmu akidah ini memang kita bagi orang-orang yang mungkin ada ketertarikan di sini, kalau bisa kita formulasikan dengan sesuatu yang mungkin lebih fun, lebih menyenangkan, atau lebih something easy, atau lebih yang sesuatu yang lebih mudah diterima, ya kan? Yang bahasa kita bahasa affordable ya, katakan ke orang awam ya, jangan bilang madalil ala wujudillah, bukti bahwasanya Allah ada. Dalilnya adalah ini. Mungkin ada kita pada pendekatan lainnya. Maka sikap kita jadikanlah ilmu ini sebagai prioritas. Nah, sikap kita yang kedua adalah dengan menjadikan ini prioritas, otomatis kita harus menjadikan ini sebagai pelajaran yang utama. Maka
kita harus belajar ilmu akidah ini. Jangan mentang-mentang ya udahlah ilmu akidah mah apa? Ilmu akidah mah ya ilmu akidah mah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah beres. Nah, jangan kayak gitulah. Kalau setiap orang berpikiran kayak gitu, musnah ilmu ini. Nanti ilmu ini diserang oleh orang lain gitu kan. Di apa namanya? Dibuat ragu ilmu ini. Allah apa namanya? Allah menanamkan itu kan. Kita kan nggak tahu. Ya kan nggak tahu. Kita nggak tahu kapan Allah mencoba agama ini. Ya kan? Allah coba kita itu apa? Mungkin nanti suatu saat generasi nauzubillah, generasi kita dicoba bahwasanya orang-orang mulai pada banyak yang keluar dari Islam. Nauzubillah. Kama kharajal Yahud wan Nasara, seperti keluarnya orang Yahudi Nasrani, awan dan Nasrani keluar dari agamanya kan, maksudnya meninggalkan maksud meninggalkan itu bukan keluar dari agamanya, cuman udah ada gejala apa? Mereka itu kan fasudin wad daulah atau fasudin wal hayat. Memisahkan agama dan kehidupan. Nah, itu jangan sampai kita terjadi, ya kan? Dalam keseharian kita jangan sampai orang-orang ya udah, kalau di kantor, sholat. Nah, tidak. Bagi kita inna sholata tanha anil fahsya. Bagi kita sholat berpengaruh terhadap pekerjaan. Pun pekerjaan kita juga berpengaruh pada sholat. Bagi kita, apa yang kita makan berpengaruh kepada ibadah kita. Apa yang kita ibadahkan itu juga berpengaruh terhadap makanan kita dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sebenarnya sikap kita dalam ilmu akidah adalah ya jangan sampai kita ambil terlalu simpel lah. Memang ada satu juga ulama yang seperti ini pada akhir ulamanya, saya sudah mendalami ilmu akidah 40 tahun. Itu bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Bahkan saya mungkin tenggelam. Namun setelah ini saya juga jadi katanya, saya jadi bingung. Sebenarnya mah ilmu akidah itu cukup. Dengan apa? Suratul Ikhlas. Itu sudah cukup ilmu akidah katanya. Ilmu akidah apa? Qul huwallahu ahad. Ahad, bahwasanya ahad itu apa? Bukan satu, tapi satu artinya. Kalau dikatakan kata ahad, bukan esa ya. Kalau esa nanti berbilang lagi. Ahad itu satu-satunya, maka setelahnya tidak akan terbilang lagi. Tidak akan ada dua. Tidak akan dua-duanya. Tidak akan tiga-tiganya. Ya udah kalau satu-satunya. Kemudian Allahus Samad. Lam yalid walam yulad. Ya kan? Tidak diperanakan yang menggunakan. Ya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, al-ikhlas. Maka intinya akidah itu apa? Agar kita ikhlas. Apa arti ikhlas itu? Ikhlas secara bahasa artinya apa? Kholaso. Jadi akhlaso itu artinya apa? Kalau kita mah akhlaso itu artinya itu memurnikan atau apa namanya? Ya memurnikan. Seperti kita meres mawar sampai keluar ekstrak minyaknya. Kalau seperti kita meres santan, nah kalau ibu-ibu ini kalau yang suka masak rendang ya, nah masak rendang ini si rendangnya ini diperas sampai keluar minyaknya. Itu namanya akhlaso. Jadi akhlaso itu artinya ada memurnikan. Nah, memang dalam proses pemurnian ini ya itu tadi namanya ikhlas. Secara bahasa pun berarti apa? Kita itu memeras sesuatu sampai keluar sesuatu yang sangat sedikit. Bayangkan dari banyaknya santan itu yang keluar hanya satu tetes mungkin minyaknya. Maka dalam proses itu otomatis sampai kepada keikhlasan, sampai kepada ketauhidan, sampai kepada ilmu akidah ini, sampai kepada ma'rifatullah ini, prosesnya sangat susah. Hasilnya pun terlihat sedikit. Prosesnya pun sangat menyakitkan. Tapi di balik itu adalah manisnya proses itu. Namanya minyak hasil dari proses talkhis, proses ikhlas itu adalah minyak yang sangat-sangat murni. Jadi minyak, makan kalau ini mah kita analogikan ya, minyak itu kalau kata orang Minang mah minyaknya dari santan itu yang tanpa air, nah itu bisa mengawetkan rendang sampai mungkin 1 bulan tanpa di freezer dan lain sebagainya. Jadi itulah bagaimana sikap kita, jadikan itu prioritas.
kemudian kita jadikan itu kita mempelajarinya. Yang kedua adalah kita dekatkan diri kita dengan ilmu, ya. Bagaimanapun, oh kita ya udah yang penting mah ikhlas kepada Allah aja, nggak usah dipelajari. Iya. Apakah ilmu dulu, apakah amal dulu? Nah ini kalau kita berdebat ini kita nggak akan beres, ya kan? Ilmu dulu, amal dulu. Nah, nanti pada akhirnya kita bilang apa? Ayam dulu apa telur dulu? Nggak selesai. Ya, jadi ya kalau ada orang yang pendekatannya adalah amal dulu, berbarengi dia dengan ilmu. Sebaliknya kita juga kalau yang udah kebetulan kita dapat ilmu duluan, kita juga harus melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi para mustami sekalian. Atur nuhun semuanya. Nas'allahu ta'ala asa ayan fa'ana ma ta'alamna wa nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya kita tutup saja ya. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Fulki Gifaryholik yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fulki dapat terinternalisasi dalam diri kita dan kita juga dapat mengaplikasikannya dalam lini-lini kehidupan kita masing-masing sehingga tauhid kita, akidah kita semakin kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhi dari hal-hal yang dapat membuat akidah kita goyah. Maka dari itu, saya tutup saja kajian pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun sadayana, atur nuhun. Sama Ustaz. Kami Ustaz.